Sentot Alibasya Prawiro Dirjo, markas Belanda di mana-mana kocar-kacir terbakar hebat. Diserbu pasukan Pinili berkuda di Ponegoro yang dipimpin Sentot Alibasya Prawiro Dirjo, panglima muda berumur 17 tahun. Nama Alibasya memang diambil dari kata pasya atau basya, yang diambil dari struktur tentara Turki Utsmani berarti panglima perang. Karena Sentot telah diangkat sebagai panglima pasukan Pinili. Pasukan berkuda ini 1.000 orang semua anggotanya bersorban. Tidak ada pasukan infanteri, semua kavaleri berkuda dengan keutamaan serangan kilat cepat dan mematikan. Strategi Panglima Sentot dalam melakukan manever sangat mencengangkan pihak Belanda. Tidak dapat diterka dan ditebak, tahu-tahu mereka sudah menyerbu membakar markas Belanda dan hilang. Sentot Alibasya Prawiro Dirjo adalah keturunan Hamengkubuwono I. Buyutnya Gusti Bendoro Raden Ayu Putri Sultan Hamengkubuwono I. Menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Sentiko atau Raden Ronggo Prawiro Dirjo I. Prawiro Dirjo I adalah Bupati Madiun. Beliau digantikan Prawiro Dirjo II. Setelah beliau meninggal digantikan Raden Ronggo Prawiro Dirjo III yang menikah dengan KGR Maduretno Putri Sultan Hamengkubuwono II. Mereka adalah orang tua Sentot. Belanda terlalu intervensif mengatur urusan Keraton Yogyakarta. Seperti mensejajarkan pejabat Belanda, dengan kedudukan Raja Yogyakarta, juga meminta agar Pati Danurejo II yang dipecat Hamengkubuwono II dikembalikan lagi. Serta menyerahkan Prawiro Dirjo III agar diberi hukuman oleh Belanda. Tentu saja Hamengkubuwono II menolak keinginan Belanda ini. Terjadilah perang antara Belanda dengan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Prawiro Dirjo III, yang akhirnya gugur dalam perang ini dan dimakamkan di Banyu Sumurup. Darah kesatria menurun pada Sentot. Ketika terjadi Perang Jawa, Sentot yang berumur 17 tahun bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Karena keahlian pencaksilatnya dan keahlian dalam strategi perang, ia diangkat menjadi panglima memimpin pasukan khusus Pinili. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 adalah perang besar melibatkan hampir menyeluruh penduduk Jawa. Karena itu sering disebut Perang Jawa. Beberapa kali pasukan Sentot berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Dalam pertempuran di Deksa, di Dusun Kasuruan di Lengkong dan perang di Banyumas. Tertangkapnya Kiai Mojo 1828. Kemudian menyusul menyerahnya Pangeran Mangkubumi 1829, belum menyurutkan perjuangannya. Oleh karenanya Belanda secara terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk menundukkan Sentot. Sentot dijebak dan ditangkap melalui perundingan di Madiun. Sentot menghentikan perlawanannya, ia bersama 300 orang pasukannya dibawa ke Batavia. Selanjutnya tahun 1832 dikirim ke Sumatera Barat untuk memadamkan Perang Paderi. Namun di sana ia bersekutu dengan Tuanku Imam Bonjol, dan juga bersekutu dengan Sultan Pagaruyung. Belanda menjadi kewalahan, akhirnya Sentot dan pasukannya dijanjikan dikirim pulang ke Jawa. Namun di Bengkulu beliau diturunkan, dibuang dan meninggal muda sebagai orang buangan di Bengkulu.